Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan beribadah pada sore hari ini dalam ibadah persekutuan kaum perempuan. Ibu-ibu saya undang untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan himne Pelkat PKP. Ungkapan situasi. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik,
Aku hendak memazmurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Mazmur 52 ayat 11. Ibu-ibu, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena dengan pernyataan-Mu, kami ibu-ibu bisa beribadah pada sore hari ini dalam ibadah Persekutuan Kaum Perempuan. Kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kita akan masuk pada Mazmur Pujian yang diambil dari Mazmur 97 ayat 10 sampai dengan 12. Kita akan bacakan secara responsoria. Saya yang tercetak keluar dan ibu-ibu yang tercetak ke dalam. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Terang sudah terbit bagi orang benar. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Ku angkat
Ibu-ibu yang terkasih, mari saatnya kita masuk di dalam pemberitaan firman. Sebelumnya kita persiapkan pembacaan firman Tuhan sesuai dengan Sabda Bina Umat untuk tanggal 6 November tahun 2020, bacaan malam terambil dari 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Sekali lagi, 2 Korintus pasal 1, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-24. Kalau sudah Alkitabnya dipersiapkan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Sore hari ini kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hambamu yang Engkau panggil dan Engkau utus, semata-mata untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami membutuhkan petunjuk-Mu, kami membutuhkan tuntunan-Mu. Kami temukan itu di dalam firman Tuhan yang akan kami renungkan pada sore hari ini. Agar semata-mata kami boleh bermegah atas kepercayaan yang Tuhan percayakan. Berbicaralah kepada kami sebab kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Ibu-ibu kita dipersilahkan berdiri. Adapun firman Tuhan untuk sore hari ini dari 2 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai 24, demikian kata firman. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah, yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu.
Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu-ibu yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat melayani, selamat bertugas bagi pengurus Pelkat PKP GPIB Maranatha yang baru diteguhkan. Pertanyaannya adalah apa makna panggilan dan pengutusan yang dipercayakan oleh Tuhan bagi ibu-ibu dalam melaksanakan pelayanannya. Untuk memahami itu saya mengajak ibu-ibu untuk melihat apa yang dituliskan dalam Sabda Bina Umat untuk sore hari ini. Kita melihat ibu-ibu, kalau kita melihat Sabda Bina Umat untuk sore hari ini, di Alenia pertama, di situ ada diceritakan tentang seorang polisi dengan integritas yang sangat-sangat tinggi. Ya, siapa dia? Dia adalah Jenderal Purnawirawan Hugeng. Orang Pekalongan karena dia lahir di Pekalongan. Ya, di Indonesia ini ibu-ibu ada 3 polisi yang terkenal dengan kejujurannya. Kata Gus Dur, yang pertama, polisi tidur, pasti jujur. Yang kedua, patung polisi. Dan yang ketiga, Jenderal Purnawirawan Hugeng. Jabatan udah paling tinggi, jenderal itu udah mentok-mentoknya. Kalau di pangkat angkatan dan Polri, mentok-mentoknya sudah di jenderal paling tinggi. Tapi ketika Jenderal Purnawirawan ini pensiun, hartanya berapa banyak ya? Ternyata kalau kita browsing bahwa Jenderal Purnawirawan Hugeng dia tidak punya apa-apa setelah menuntaskan semua pekerjaan dan tanggung jawabnya. Ya, ini merupakan salah satu tokoh yang bisa menjadi panutan. Mengapa dikatakan sebagai panutan? Ukurannya adalah bagaimana ia melihat jabatan yang dipercayakan kepadanya dengan pangkat yang sudah mentok-mentoknya dalam angkatan. Tetapi baik jabatan, baik kedudukan itu tidak menggoyahkan integritasnya. Dia tetap jujur, dia tetap melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua itu bisa dilakukan apabila kita clear di dalam memandangnya. Kita clear artinya begini, kita punya pandangan yang jelas yang bisa dilihat dalam bingkai iman atau dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Pada saat kita meningkatkan bahwa kedudukan dan jabatan itu adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka kita tidak akan berubah. Mengapa demikian? Iya, kadang-kadang kalau sudah dikasih jabatan jadi berubah deh. Orang berubah karena kedudukan, orang berubah karena jabatan, orang berubah karena ketenaran. Contoh, kalau dulu datang ke gereja, turun dari mobil, buka mobil, nggak apa-apa, langsung masuk. Tapi ketika sudah diangkat jadi pengurus atau pejabat, kalau terlambat sedikit buka gerbang, udah klaksonnya berkali-kali. Ya, jabatan bisa membuat orang berubah, ketenaran bisa membuat orang pun berubah. Mari kita melihat bagaimana ibu-ibu pengurus yang baru di dalam memaknai panggilan dan pengutusannya yang sudah dipercayakan Tuhan.
Saya dari ayat 12 sampai ayat 24. Mari kita lihat justru pada ayat yang ke-12. Apa yang dikatakan pada ayat 12? Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Ini pernyataan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Pernyataan Paulus ini tentu saja berangkat dari pergumulan yang dihadapi oleh Paulus itu sendiri. Ya, orang-orang Korintus mempertanyakan kerasulan dari Paulus. Mereka memahami, mereka mengenal siapa Paulus pada waktu dulunya. Tetapi kemudian ketika dia sekarang menjadi rasul, inilah yang menjadi perdebatan atau yang menjadi pertanyaan besar bagi orang-orang Korintus. Maka mereka mempertanyakan wibawa kerasulan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa semua itu adalah menjadi bagian, menjadi bagian yang harus dia terima. Ayat 17 dikatakan di situ bahwa bukan saja ya dan tidak, tetapi bagi Tuhan itu adalah ya. Dengan kata lain, Rasul Paulus mau mengatakan begini, bahwa ketika ia dipanggil oleh Tuhan, semata-mata Tuhan melihat itu sebagai kemurahannya. Itulah judul dalam Sabda Bina Umat untuk sore hari ini. Jadi siapa Paulus? Semua orang tahu sepak terjang Saulus. Tetapi ketika Tuhan berjumpa dengan Paulus, semata-mata itu dilihatnya sebagai kemurahan Tuhan. Maka ketika memaknai itu sebagai kemurahan Tuhan, Paulus mengatakan bahwa hubungannya dengan jemaat yang ada di Korintus dalam panggilan dan pengutusannya sebagai rasul, ia menempatkan jabatan atau kerasulan itu ia lakukan dengan sungguh-sungguh karena kemurahan Tuhan yang tidak memperhitungkan apa yang menjadi latar belakangnya. Tetapi Tuhan mengangkatnya, Tuhan memberikan kepercayaan kepadanya, dan kemudian Tuhan mengutusnya. Dalam cara pandang yang seperti itulah, maka Paulus tidak melihat kerasulan itu untuk mengubah dia, tetapi justru ubahan itu membawa Paulus untuk melayani jemaat Korintus dalam kemurnian dan dalam ketulusan. Oleh karena itu, ibu-ibu yang terkasih, secara khusus bagi pengurus Pelkat PKP GPIB Maranatha Bandung yang baru diteguhkan, firman Tuhan ini mengajak ibu-ibu untuk memaknai. Bukan hanya pengurus PKP, seluruh pengurus Pelkat, bahkan kami semua yang dipanggil sebagai presbiter. Kami harus melihat secara jujur, kita semua harus melihat tulisan Paulus pada sore hari ini. Bapak, Ibu, dan saya, ibu-ibu, dipercayakan Tuhan untuk memegang suatu jabatan. Ibu-ibu dipanggil sebagai pengurus. Tetapi ingat bahwa panggilan itu tidak mengubah ibu-ibu untuk berubah sikap dengan cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita melihat dan kita memaknainya dalam bingkai iman, dalam bingkai kebenaran. Bahwa ibu-ibu dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk semata-mata melayani Tuhan dalam keikhlasan dan kemurnian. Ya, pelayanan ini kalau tidak dikerjakan dengan hati, maka dia tidak akan punya arti apa-apa. Ya, sebab ketika pelayanan ini dikerjakan dengan hati,
kita mampu untuk melakukan sesuatu dalam kreativitas yang cukup tinggi, dan kehadiran kita, kepengurusan kita pasti membuahkan hasil dan menjadi berkat. Jadi pengurus jangan mengubah karakter dan kepribadian kita tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita melayani dalam kerendahan hati. Integritas sebagai anak-anak Tuhan itu yang penting. Ada pepatah yang mengatakan begini, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Bapak Ibu, pengurus PKP dan saya meninggalkan nama baik. Biarlah dalam kepengurusan kita, nama baik itu terukir ketika kita melayani Tuhan dalam kemurnian dan keikhlasan. Tempatkanlah hati sebagai sumber utamanya yang menggerakkan kita dalam melakukan pelayanan ini. Amin. Saya mengajak ibu-ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman Tuhan pada sore hari ini kami diingatkan akan panggilan dan pengutusan kami sebagai pengurus Pelkat PKP GPIB Maranatha Bandung yang baru diteguhkan. Kami boleh melihat bahwa inilah kedudukan dan jabatan gerejawi yang dipercayakan Tuhan kepada setiap kami. Biarlah apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan pada sore hari ini menjadi pegangan buat kami. Paulus mengajak kami untuk melihat bahwa kedudukan dan jabatan yang dipercayakan itu tidak mengubah akhlak dan perilaku kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Justru kami harus memberi hati ketika kami harus melaksanakan panggilan dan pengutusan ini. Karena ketika melaksanakannya dengan hati, kami mampu menerobos berbagai hal dan kami mampu untuk menciptakan banyak kegiatan. Bahkan kami juga mampu untuk bersama-sama menggumuli apa yang digumuli oleh jemaat GPIB Maranatha Bandung. Dan di dalamnya kami boleh memberikan yang terbaik dalam ketulusan dan kemurnian. Biarlah ketika kami melaksanakan ini adalah bagian dari penyembahan kami kepada Tuhan, yang karena kemurahannya memilih kami, menetapkan kami dan mengutus kami untuk melakukan pelayanan ini. Ya Tuhan, biarlah kami kedapatan mampu mempertahankan integritas kami sebagai pelayan, sampai kami boleh menuntaskan kepercayaan ini dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Maka Tuhan berkatilah pengurus Pelkat PKP yang baru diteguhkan ini, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi mereka dapat mengerjakan panggilan dan pengutusannya dengan kemurnian dan ketulusan. Kami mau berdoa ya Bapa, ketika firman Tuhan ini disampaikan, biarlah ini juga kami kerjakan di dalam pekerjaan kami sehari-hari, dimanapun Tuhan mengirim dan mengutus kami, agar kami mampu untuk menunjukkan kualitas hidup sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima kemurahan dan yang mendapatkan kepercayaan untuk melakukan tanggung jawab setiap kami. Kami berdoa bagi ibu-ibu yang berada dimanapun dalam berbagai pergumulan dan kehidupan mereka, kami serahkan mereka kepada Tuhan. Bagi yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan sayang dan Tuhan pulihkan. Bagi yang menikmati berkat atas pertambahan usia,
kelahiran dan perkawinan, Tuhan selalu menyukakan hati mereka. Dan yang ketika mereka menerima berkat-berkat yang dilimpahkan dari Tuhan dalam berbagai bentuk, ajari mereka untuk selalu bersyukur. Terima kasih Bapa, kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan pelayanan kami. Biarlah ketika kami dipanggil sebagai presbiter dengan jabatan-jabatan yang dipercayakan, tidak mengubah kami dalam akhlak dan perilaku kami, justru menjadi orang yang berbeda sama sekali, yang tidak dapat dikenali, bahkan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajari kami untuk melihat bahwa jabatan itu semata-mata adalah untuk melayani Tuhan. Biarlah dengan jabatan itu kami boleh melayani umat Tuhan yang dipercayakan kepada kami sebagai domba-domba, agar mereka tidak tersesat dan mereka menemukan padang rumput yang hijau dan menemukan ketenangan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami menggumuli segala sesuatu yang terjadi di Jemaat Maranatha ini dengan dinamika yang ada di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan hadir dan kami semua boleh menjaga keutuhan tubuh Kristus di dalam perspektif yang benar. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini. Doa ini kami alaskan di dalam doa sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu, kita akan masuk pada pengucapan syukur. Saudara-saudara, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, 1 Tawari 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas.
segala kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Kita akan masuk pada doa persembahan. Terima kasih Tuhan karena kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati akan persembahan kami supaya dapat dipakai untuk pelayanan. Berkati juga tangan-tangan yang akan mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami ini. Amin. Ibu-ibu dijemput untuk berdiri. Amanat pengutusan untuk kita sore hari ini. Layanilah Tuhan dalam ketulusan dan kemurnian. Berikanlah hati sebagai bagian dalam pelayanan itu. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Kita tiba pada akhir dari ibadah pada sore hari ini dengan terima berkat. Untuk itu angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu masing-masing kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya.